Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan lagi pelajaran BK bersama Ustadz Fuad. Semoga kita selalu sehat, dilimpahi kenikmatan. Tentunya kan kita harus bersyukur yang banyak kepada Allah, dan yang paling penting adalah kita selalu berdoa agar bisa segera masuk sekolah, ya, tepatnya agar corona ini segera berakhir. Hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan yang namanya materi tentang kepemimpinan. Nah, ini kelihatan ya. Nah, backgroundnya baru sekarang ini. Pakai background Iron Man. Nah, makanya Ustadz Fuad materinya ini materinya kepemimpinan. Nah, ada yang namanya backgroundnya baru pakai background Iron Man. Semua pasti tahu yang namanya Iron Man. Iron Man ini juga pemimpin perusahaan yang punya Tony Stark namanya. Oke. Apa materinya? Apa sih kepemimpinan itu? Ya. Semua tahu kepemimpinan, pemimpin. Nah, contohnya adalah pemimpin. Kepemimpinan adalah suatu keterampilan praktis mencakup kemampuan seseorang untuk memimpin orang lain. Memimpin orang lain atau memimpin tim atau memimpin organisasi. Kalau di sekolahan kita tahu contoh pemimpin yang sederhana adalah pemimpin di kelas itu namanya ketua kelas. Kalau di sekolah namanya kepala sekolah. Kalau di lapangan sedang upacara namanya pemimpin regu, pemimpin upacara. Lanjut. Contoh, ketua kelas. Semua tahu ketua kelas kan? Nah, ketua kelas itu satu orang, nggak ada ketua kelas itu dua orang. Ketua yang memimpin itu satu kelas, namanya ketua kelas. Orangnya namanya ketua kelas atau pemimpin kelas. Nah, kepemimpinannya itu adalah cara dia memimpin kelas, itu namanya jiwa kepemimpinan. Berikutnya, pemimpin upacara. Nah, bagaimana dia jiwanya memimpin orang banyak saat upacara? Lebih dari satu kelas itu. Namanya pemimpin upacara, orang yang ada di depan lapangan saat memimpin upacara. Ada lagi pemimpin doa, boleh orang yang tugasnya adalah memimpin doa bersama orang banyak. Ada kiai, memimpin doanya siapa? Oh, Kiai Kiai Abdul Somad, pemimpinnya. Banyak lagi. Istilah yang sering kita dengar, yang sering kita dengar? Biasanya kalau sudah kelas 6 itu ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu kita pernah dengar yang namanya ing ngarsa sung tulodo. Nah, ing ngarsa sung tulodo. Ini adalah contoh yang diambil dari jiwa kepemimpinannya Ki Hajar Dewantara atau tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara itu. Artinya, pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan diikuti bagi orang yang dipimpinnya. Harus mengikuti. Apa maksudnya? Dirinya dijadikan pola anutan, diikuti. Anak buahnya harus mengikuti pemimpinnya. Sifatnya tentunya yang baik, perbuatan yang baik. Makanya kalau dulu istilahnya ing ngarsa song tulodo. Nanti kamu kalau belum pernah dengar, nanti suatu saat pasti dengar. Lanjut. Kata-kata yang kedua adalah ing madya mangun karso. Oh, ini kurang A-nya. Mangun karso. Ing madya mangun karso. Artinya apa, Us? Pemimpin harus mampu membangkitkan semangat. Nah, kayak perang di Surabaya, perang 10 November itu. Pemimpin membangkitkan semangat berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Dipimpin siapa waktu itu? Bung Tomo.
Hari Pahlawan itu. Mana Surabaya itu mau dihancurkan lewat darat, laut, dan udara. Nah, arek-arek Surabaya tidak terima. Lalu Bung Tomo yang memimpin pasukannya itu. Dia harus membangkitkan semangat. Jadi orang Surabaya dipimpin oleh satu orang yang namanya Bung Tomo itu untuk melawan penjajahan. Karena kenapa? Pada saat itu dikabarkan bahwa Surabaya akan dihancurkan dari sisi darat, dari laut maupun udara. Tidak terima orang-orang Surabaya. Akhirnya ada yang namanya Bung Tomo itu membakar semangatnya arek-arek Surabaya. Ayo perang, akhirnya menang. Yang sempat meninggal itu AWS Malabi itu namanya. Ini membangkitkan semangat berjuang untuk melawan penjajah waktu itu. Berikutnya, nah, kreatif. Kreatif itu apa? Dia bisa berpikir banyak hal yang digunakan untuk perang apa. Biar menang harus seperti apa. Nah, inovatif. Nah, berpikir kreatif dan inovasi. Inovasi selalu apa? Selalu apa? Menemukan kreasi-kreasi baru, menemukan apa itu penemuan-penemuan baru, perpaduan-perpaduan lainnya. Setelah ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun karsa ada. Yang terakhir itu adalah Tutwuri Handayani. Nah, Tutwuri Handayani, pemimpin harus mampu mendorong orang yang diasuhnya berani berjalan dan sanggup. Oh, ini berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Berjalan di depan. Maksudnya apa? Pemimpinnya mampu mendorong orang lain. Nah, gitu. Contohnya seorang yang punya pemimpin, ya biasanya gini. Bung Tomo saat perang itu ada apa? Ada timnya lagi yang mampu dipasrai atau diandalkan. Nah, dan orang-orang yang diandalkan itu harus bisa mengganti kalau sewaktu-waktu Bung Tomo waktu itu apa meninggal atau mati di medan perang. Apa yang terjadi? Jadi kita tidak tanggung-tanggung kalau melihat sikapnya Bung Tomo itu. Nanti kalau saya mati, saya sudah menyiapkan orang-orang yang akan memimpin perang ini. Nah, itu. Dia harus mampu mendorong orang yang diasuhnya. Nah, anak buahnya itu yang dijadikan contoh-contoh pemimpinnya. Berikutnya, sudut pandang secara Islam. Setiap orang yang dilahirkan di dunia adalah pemimpin. Nah, ini yang paling penting, sudut pandang secara Islam. Kalau tadi kan sudut pandang secara keilmuan dan teoritis. Jadi Islam ini sudah mengajarkan bahwa kita itu adalah pemimpin. Secara psikologi atau secara psikis, setiap orang juga memimpin. Jadi pemimpin akan dirinya sendiri. Nah, atau setiap orang itu khalifah. Khalifah fil ard. Nah, pemimpin di muka bumi. Pertama untuk dirinya sendiri. Kita pimpin diri kita sendiri. Nah, secara tanggung jawab, diri sendiri ini adalah awal mula kita menjadi seorang pemimpin. Contoh, tidak mungkin Bung Tomo itu atau Gajar Dewantara itu dijadikan pemimpin kalau dia tidak bisa menggerakkan anak buahnya atau menggerakkan massa atau menggerakkan orang lain yang banyak. Kedua, untuk keluarga. Nah, setelah dirinya sendiri, untuk keluarga, nah, selanjutnya sesuai kemampuannya. Apakah kepemimpinannya itu untuk perang, misalnya, oh cocok untuk jadi polisi, jadi tentara, jadi TNI. Oh, dia itu ternyata
pemimpin jamaah tahlil. Boleh. Karena kenapa? Kodratnya setiap manusia itu adalah khalifah. Nah, mengendalikan apa? Mengendalikan dirinya sendiri, baik hawa nafsu maupun keinginan. Misalnya Pak Jokowi yang jadi presiden, dia yang memimpin Indonesia. Nah, ada yang senang dengan dipimpin Pak Jokowi, ada yang tidak, ya bebas, karena ini negara demokrasi. Itu adalah contoh kepemimpinan dan ini adalah contoh pemimpin. Kalau secara Islam yang khalifah itu ya pasti ya sahabat Rasul, ada Umar, Utsman, Ali, Nabi Thalib, ada banyak juga yang lainnya. Ada Abu Bakar. Nah, kesimpulan, setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan. Nggak ada orang yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan, itu nggak ada. Nah, baik itu dari sisi agama Islam atau secara psikologinya masing-masing, orang itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin besar itu sudah ada apa? Sudah ada kemampuan khususnya. Bisa jadi apa? Di arsana sama Allah sudah ditakdirkan. Jadi pemimpin besar sudah ada yang ngatur betul. Nah, tinggal manusia berusaha. Jadilah pemimpin yang baik kayak tadi. Ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun karsa, tutmuri handayani. Pemimpin yang diidolakan. Nah, contoh pemimpin yang diidolakan siapa? Banyak sekali. Nah, terima kasih. Itu yang dapat Ustaz Fuad sampaikan. Semoga materi kepemimpinan kali ini kita bisa mengambil pelajaran yang bermakna. Jaga kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.